Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini insyaallah kami akan melaksanakan tahapan coaching ya. Jadi perkenalkan, nama saya Mustaqim Eskom Emikom, berasal dari UPT SMA Negeri 2 Goa CGP Angkatan 9. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai supervisor. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Basir SPD, asal instansi SMA Negeri 19 Goa. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana SPD dari UPT SMA Negeri 7 Jeneponto. Dalam hal ini saya bertindak sebagai coach. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya sebelum coaching ini dimulai, saya akan dulu coach yang akan bertindak coach Pak Basir. Saya mulai Pak Basir. Sebentar ini rencananya Bapak ingin mengembangkan kompetensi di bagian mana, Pak? Oh iya, terima kasih banyak Pak. Setelah saya evaluasi, saya sangat lemah di bagian memberikan pertanyaan berbobot Pak. Jadi saya berencana pada kesempatan ini akan lebih kepada area bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Iya, kasih pertanyaan berbobot ya. Kemudian nanti Pak di bagian mana yang ingin saya amati lagi? Iya, Pak. Jadi saya berharap dalam pengamatan ini Bapak bisa menemukan atau bisa menunjukkan kelemahan-kelemahannya atau hal-hal apa yang harus saya hindari atau harus saya kembangkan dari pertanyaan berbobot ini Pak. Iya. Baik Pak, kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Iya, jadi menurut saya Pak, yang kita akan kembangkan ini terkait dengan pertanyaan berbobot Pak ini sangat penting karena nanti kita bisa mengeksplorasi coaching ketika kita mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan berkualitas ataukah juga pertanyaan-pertanyaan terbuka Pak. Luar biasa ya Pak. Kemudian ini Pak terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapannya Pak? Iya, jadi saya sangat berharap sekali Pak dalam kegiatan ini sebentar nantinya dari pengamatan Bapak bisa menunjukkan kekurangan-kekurangan saya. Begitu juga kalau misalnya ada yang menjadi kelebihan yang nanti bisa saya pertahankan Pak, bisa Bapak eksplor dengan baik kepada saya dan disampaikan secara terbuka Pak, supaya bisa kedepannya bisa membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya Pak sebagai coach. Baik Pak, terima kasih luar biasa Pak. Ya, jadi saya sudah dapat menangkap Pak. Baik, silakan Bapak melanjutkan proses coaching dari kali ini. Oh iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Sanai, masuk ya Pak. Ya Pak. Saya izin Pak, apa saya tidak mengganggu Pak? Oh iya Pak, kebetulan hari ini saya juga tidak begitu banyak kegiatan Pak, dan saya selalu menyiapkan waktu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini Pak. Apa yang ingin Bapak diskusikan Pak? Jadi kehadiran saya ini Pak menemui Bapak karena adanya sedikit meminta solusi dari Bapak. Mungkin dari solusi Bapak saya akan terapkan nanti Pak. Jadi gini Pak, di sekolah kami itu kurangnya minat olahraga ekstrakurikuler ini Pak di sekolah kami. Oh begitu Pak ya. Maksudnya jadi tujuan Bapak hari ini untuk berdiskusi terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler Pak ya. Iya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih jauh Pak terkait dengan apa yang Bapak hadapi terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler ini Pak. Ya, jadi kegiatan ekstrakurikuler ini Pak, kegiatan di luar dari jam pelajaran, di mana sebagian dari sekolah siswa itu ada yang minat dengan olahraga tersebut dan akan bergabung, akan tetapi Pak minat untuk kali ini itu kurang sekali Pak, kurang sekali. Oh iya, jadi masalahnya Pak ya, minat Pak. Ya, Pak. Iya, jadi Bapak itu sudah luar biasa sekali Pak, sudah mampu melakukan identifikasi masalah tersebut. Coba Bapak jelaskan dalam menghadapi masalah tersebut apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan Bapak. Jadi saya sudah melakukan pendekatan persuasi Pak, akan tetapi masih kurang Pak peminat dari olahraga ini Pak. Bapak sudah melakukan
melakukan upaya Pak ya. Iya, Pak. Dan Bapak rasa masih belum maksimal Pak. Betul, Pak. Jadi mungkin Bapak sudah punya gambaran terkait dengan hal tersebut. Mungkin ada hal lain yang mungkin Bapak bisa lakukan Pak terkait dengan itu. Jadi gini Pak, rencana itu kan saya akan melakukan pendekatan atau kerjasama dengan kepala sekolah, kemudian wali-wali kelas, dan juga siswa untuk bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak dan nantinya anak-anak juga punya minat untuk bergabung Pak. Oh iya Pak. Jadi apa yang Bapak akan rencanakan itu sudah sangat baik sekali Pak, dengan melibatkan beberapa pihak berkolaborasi dalam hal ini menangani masalah tersebut Pak ya. Jadi saya sangat mendukung sekali Pak, dan apa yang Bapak itu sudah betul sekali itu yang Bapak sudah lakukan. Jadi mungkin Bapak dari apa yang sudah sampaikan ini, kapan kira-kira rencananya Bapak akan melaksanakan ini? Jadi rencana kami itu Pak, minggu depan Pak, ketika siswa sudah selesai libur, kita akan memulai dari organisasi antara kerjasama dengan OSIS juga Pak. Dari OSIS nantinya Pak. Oh iya Pak. Jadi pada dasarnya saya sangat mendukung upaya yang Bapak akan lakukan, dan berharap mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa sesuai dengan harapan menyelesaikan masalah yang Bapak angkat Pak ya. Jangan lupa Pak ya, dikabari kalau ada perkembangannya kasus yang Bapak ini mau selesaikan Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Dengan Pak. Iya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi ini Pak? Setelah berdiskusi ini Pak, saya sudah mendapatkan solusi. Saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan rencana-rencana ke depan juga Pak. Masalah ini insya Allah akan terselesaikan Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Iya Pak Sanai, sama-sama Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching. Saya kembali ke coach Pak. Iya. Jadi tadi saya sudah banyak mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching. Ada beberapa yang ingin saya ketahui Pak. Ya. Pertama itu bagaimana Bapak menilai diri sendiri dari performanya tadi. Iya Pak, jadi sebenarnya berdasarkan percakapan yang tadi saya lakukan secara pribadi Pak, saya merasa masih banyak kekurangan Pak yang saya lakukan tadi, terutama pada saat saya mengajukan pertanyaan. Saya belum yakin bahwa apakah pertanyaan itu sesuai dengan standar yang sesuai dengan rubrik ini Pak. Iya, jadi kalau saya lihat dari apa yang membuat Bapak menilai itu pertanyaan belum maksimal ya. Iya. Apa betul atau masih ada yang lain terkait masalah bagaimana menilai kenapa bisa seperti itu Pak? Iya Pak. Iya, karena tadi waktu saya menyampaikan pertanyaan ke Pak Sanai, sepertinya Pak Sanai agak bingung untuk memberikan jawabannya karena mungkin dari pertanyaan saya Pak yang saya ajukan itu tidak terlalu jelas Pak, dan mungkin juga multi interpretasi Pak. Oke. Boleh ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh iya Pak, saya bersyukur sekali Pak kalau disampaikan secara objektif mungkin Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi yang saya amati tadi dari percakapannya, alhamdulillah Bapak sudah bertanya terkait masalah tujuannya, kemudian identifikasi persoalan apa yang dihadapi, ya. Kemudian rencana aksi juga sudah jelas tadi akan dilaksanakan kembali, dan tanggung jawab tidak ada tanggung jawab. Jadi kalau saya mengamati Bapak sudah melaksanakannya dengan baik ya. Tinggal mungkin bagaimana kita tingkatkan lagi performanya yang tadi Bapak sampaikan ya. Kemudian selanjutnya bagaimana pendapat Bapak, Ibu mendengar Bapak mendengar apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tujuannya sudah tercapai, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu. Iya, ya sebenarnya Pak, kalau saya mendengar tadi pengamatan Bapak, apa yang Bapak sampaikan, ya saya terus terang juga Pak merasa senang sebenarnya mendengarnya, walaupun ya seperti tadi yang dari awal saya sampaikan bahwa masih ada kekurangan, tapi mudah-mudahan setelah mendengar masukan Bapak yang baik akan saya pertahankan Pak, dan yang menjadi kekurangannya nanti saya akan perbaiki. Iya, betul Pak. Jadi luar biasa Pak. Betul yang Bapak sampaikan. Tetap kita berupaya belajar terus, memaksimalkan apa yang kita punya hari ini dan kita kembangkan kembali. Kemudian apa kira-kira
kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya Pak? Oh iya Pak, jadi nanti saya akan berdiskusi kembali dengan berkoordinasi juga dengan Pak Sanai untuk melihat bagaimana perkembangan yang sudah direncanakan itu Pak. Kalau bisa saya tahu Pak kapan rencananya dilaksanakan, kemudian kira-kira siapa-siapa yang bisa membantu Bapak nanti? Oh iya Pak, jadi rencananya ini akan saya laksanakan secepatnya Pak, belajar mencari sumber-sumber, belajar mencari sumber informasi yang mendukung untuk pengembangan kompetensi ini Pak. Dan saya berharap setelah ini saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin dan beberapa mungkin wakil kurikulum juga Pak, supaya bisa yang beliau-beliau ini kan terbiasa dalam proses supervisi akademik seperti ini Pak. Ini saya akan Terima kasih banyak Pak. Kemudian Pak, setelah Bapak nanti dicatat semua ini, kemudian masukkan ke lembar supervisi Pak akademik yang sudah disiapkan. Terakhir Pak, refleksinya apa yang Bapak rasakan setelah mengadakan proses ini Pak? Iya Pak, jadi saya sangat bersyukur sekali Pak setelah proses ini terjadi. Saya sudah bisa melihat kelemahan-kelemahan saya Pak, dan apa hal-hal ke depan yang bisa membuat kelemahan-kelemahan ini bisa teratasi Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak Pak, luar biasa Pak Basir, Pak Sanai, Pak, pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kedepannya kita akan maksimalkan kembali, kita tetap belajar bersama untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, perhatiannya. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memperkenalkan ini bahwa apa yang akan kami lakukan ini adalah bagaimana mempraktekkan, memerankan bagaimana menjadi supervisor akademik, bagaimana menjadi coach yang baik, dan bagaimana menjadi coaching. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Basir SPD, asal instansi SMA Negeri 19 Goa. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanai SPD dari UPT SMA Negeri 7 Jereponto. Dalam hal ini saya sebagai coach untuk coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim M, Eskom Emikom, asal sekolah SMA 22, CGP Angkatan 9. Pada tahapan ini saya bertindak sebagai coaching. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu kami akan memulai proses ini. Sebelumnya Pak, saya ingin menanyakan ke Bapak, dalam proses ini kompetensi mana yang nantinya Bapak ingin saya kembangkan? Jadi dalam hal ini Pak, saya berfokus pada kompetensi menjadi pendengar Pak. Iya, di bagian mana itu Pak nanti yang Bapak ingin saya amati? Jadi pada saat berlangsungnya pembicaraan yang aktif Pak. Ya, bagaimana penilaian Bapak terhadap aspek yang kita kembangkan ini Pak? Jadi ada pun aspek-aspek nanti yang akan saya kembangkan, yaitu Pak setelah berdialog mungkin ada aspek yang harus dinilai di sini Pak. Oh iya Pak. Jadi secara keseluruhan apa harapan Bapak sebenarnya dari observasi kita ini? Jadi ada pun harapan saya nantinya Bapak sebagai observasi dapat menilai saya di mana kekurangan saya dan nanti akan saya kembangkan Pak. Oh iya Pak, sampainya nanti kita bisa melihat lebih jauh Pak. Nah, terus selanjutnya silakan Bapak lanjutkan diskusinya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sanai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mustaqim. Bagaimana kabarnya Pak Sanai? Alhamdulillah Pak. Mohon maaf ini Pak Sanai, saya mengganggu waktunya Pak Sanai dalam hal ini. Iya enggak apa-apa Pak, biasalah. Iya, terima kasih banyak Pak Sanai. Saya langsung saja Pak Sanai. Saya mau ketemu dengan Bapak ini, mau berdiskusi ya terkait persoalan yang saya hadapi nih Pak. Oh iya Pak. Jadi persoalan apa nih Pak? Iya, baik Pak. Saya punya persoalan di sekolah itu Pak, dengan jumlah siswa yang banyak ya. Kemudian kelas yang banyak. Saya menghadapi persoalan bagaimana menertibkan siswa itu pada saat sholat berjamaah. Ini yang agak kerepotan ini Pak, karena jumlah siswa banyak, kelas banyak, kemudian lokasi antara masjid dengan kelas itu agak berjauhan, sehingga
kadang itu anak-anak Pak susah diarahkan. Ini yang bikin agak pusing saya nih di kondisi ini Pak. Apa yang Bapak sudah lakukan dalam hal ini Pak? Iya, jadi saya dengan teman-teman ini Pak sudah melakukan berbagai hal terkait bagaimana menyelesaikan persoalan ini Pak. Pertama itu Pak, kami sudah melakukan pada saat sholat berjamaah itu kami sudah kumpulkan siswa, ya kita ke kelas keliling-keliling bersama teman-teman guru untuk memberikan arahan agar siswa itu bisa sadar diri untuk melakukan sholat berjamaah. Itu kita sudah lakukan itu. Kemudian pada saat mungkin wali kelasnya atau pada saat upacara itu selalu diberikan pengarahan bagaimana supaya anak ini bisa sadar ke masjid. Tidak perlu lagi kami sibuk untuk menertibkan mereka. Tetapi ini masih kadang terjadi Pak, ini yang membingungkan ini. Iya betul Pak, dengan jumlah yang siswa yang sangat banyak betul-betul dari cuma Bapak mungkin beberapa orang saja yang mengakomodir, memang agak sulit Pak. Jadi rencananya Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Iya, kami sudah banyak rencana ini Pak. Insya Allah pertama itu Pak, tahap awal kami akan sosialisasikan ke anak-anak, tetap tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak untuk bisa betul-betul sadar diri untuk melakukan kegiatan sholat berjamaah. Kemudian kami akan kolaborasi dengan teman-teman, semua pihak sekolah, warga sekolah, mulai kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah, dan mungkin tenaga keamanan, untuk sama-sama membersamai kegiatan ini. Kami berusaha untuk mengajak semua komponen yang ada di sekolah untuk bisa sholat berjamaah pada saat salat itu dilaksanakan. Kemudian insya Allah kedepannya kami akan kerjasama dengan komite dan orang tua. Kami berusaha untuk bagaimana bisa, kalau perlu sekali-kali orang tua kita ajak sholat berjamaah di masjid supaya orang tuanya juga melihat apa yang anak-anaknya dilakukan di sekolah. Kami selalu akan mengupayakan pembiasaan sehingga betul-betul ini anak sadar diri untuk melakukan kegiatan ini Pak. Saya kira rencana Bapak ini sangat efektif sekali untuk mengembangkan salat berjamaah di sekolah, apalagi di masjid. Dan ada beberapa tadi saya sudah dengar Bapak sudah akan bekerja sama dengan beberapa dengan teman, dengan orang tua. Sekarang Bapak setelah diskusi ini bagaimana perasaannya Bapak? Alhamdulillah Pak, dari diskusi ini saya banyak dapat arahan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak itu, muncul ide-ide kembali untuk bagaimana mengembangkan ini, mencari solusi dari persoalan yang saya hadapi. Jadi sangat luar biasa pertemuan kita hari ini Pak. Saya banyak mendapat manfaat dari kegiatan ini. Oke baik Pak, saya kira solusi kita Bapak sudah dapatkan. Semoga rencana Bapak ini sudah menjadi amal ibadah juga untuk kedepannya. Semoga Bapak juga melaksanakan dengan baik. Ya, Pak, terima kasih banyak Pak. Insyaallah amin Pak. Ya Pak. Iya Pak. Bisa selesai ya Pak? Iya. Jadi refleksinya Bapak gimana? Iya. Terima kasih Pak. Pada kegiatan hari ini alhamdulillah saya banyak mendapatkan solusi, pengarahan, penjelasan dari Bapak. Dari pertanyaan-pertanyaan Bapak itu membuat saya berpikir kembali upaya-upaya apa yang saya harus lakukan lagi untuk bisa menyelesaikan persoalan kami di sekolah ini Pak. Jadi terima kasih banyak Pak hasil pertemuan kita ya hari ini. Insya Allah saya akan kembangkan kembali ke sekolah dan mengupayakan yang terbaik lagi Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Selamat ya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Demikian Pak. Iya, jadi demikian ya dari tadi perbincangan, dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Nah tadi setelah kita sudah melakukan diskusinya Pak Sana ya, bagaimana Bapak menilai performa yang sudah dilakukan tadi? Jadi performa yang dilakukan tadi saya kira cukup maksimal, cukup baik antara coach dan coaching dalam berdialog Pak. Ya, apa yang membuat Bapak bisa menilai seperti itu? Karena adanya interaksi aktif Pak antara coach dan coaching, dan sasaran juga tercapai. Oh iya Pak, jadi boleh Pak saya sampaikan penilaian berdasarkan pengamatan dalam berobservasi yang sudah saya lakukan. Oh iya, terima kasih banyak Pak atas secara objektif menilai saya Pak. Oh iya, jadi pada dasarnya apa yang Bapak tadi sudah lakukan sudah sangat baik sekali terkait dengan kompetensi yang Bapak akan kembangkan terkait dengan menjadi pendengar yang aktif Pak ya.
Pada saat sudah luar biasa Pak, tapi masih ada beberapa hal yang mungkin menjadi koreksi sedikit Pak. Tadi sudah dari saya perhatikan Pak pada saat coachnya memberikan identifikasi masalahnya dan lain sebagainya. Sebagai pendengar yang baik harusnya Bapak bisa sedikit mengajukan pertanyaan yang bisa menggali lebih jauh terkait dengan solusi-solusi alternatif yang nantinya coachnya akan lakukan Pak. Iya, jadi mungkin itu Pak yang menjadi sedikit yang bisa diperbaiki di kedepannya Pak ya. Iya Pak. Ya, jadi tadi saya mengamati Bapak sudah melakukan luar biasa, bahkan sudah sangat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Pak ya. Apa rencana tindak lanjut yang nantinya akan Bapak lakukan selanjutnya? Jadi rencana kami ke depan tindak lanjutnya itu saya akan berkomunikasi lagi dengan coaching bagaimana apa terlaksana dan kapan dilaksanakan Pak. Iya, tentunya dari perbincangan kita ini Pak, Bapak sudah punya gambaran ke depan Pak ya. Siap. Seperti apa yang akan Bapak lakukan, mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi gambaran kami ke depan itu akan menjadwalkan Pak kapan dan di mana nanti akan melaksanakan dan bagaimana cara-cara ke depannya itu, apakah dengan memakai sistem antrian atau dengan bersama-sama langsung Pak. Oh, begitu Pak. Kapan rencana itu kita mungkin realisasikan? Akan terrealisasi insya Allah hari Senin Pak. Oh begitu Pak. Ya, Pak. Ya Pak, jadi nanti hasil pengamatan ini silahkan Bapak tuangkan dalam lembar observasinya Pak. Nah mungkin sebagai penutup Pak, sebagai bahan refleksi, apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita pada kesempatan ini Pak? Baik Pak, yang saya rasakan dari hasil diskusi kali ini adanya pengetahuan lagi Pak tentang bagaimana cara menjadi pendengar yang setia atau pendengar, fokus pada pendengar, menjadi coach dan coaching. Dan kemudian Pak, saya juga bisa berterima kasih kepada Bapak sebagai supervisor di sini menilai saya secara objektif dan kekurangan saya akan saya tutupi lagi dan akan lagi belajar lagi Pak dan mencari referensi yang lainnya Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Sanai, Pak Mustaqim ya. Jadi demikianlah hasil diskusi kami berdasarkan peran masing-masing. Saya sebagai supervisor, Pak Mustaqim sebagai coach dan Pak Sanai sebagai coachnya. Jadi mungkin itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sesi ini saya Sanai SPD dari UPT SMA Negeri 7 Jeneponto selaku supervisi dalam agenda coaching pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim M, Eskom Epikom dari UPT SMA Negeri 2 Goa. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai coach. Ya, jadi perkenalkan nama saya Basir SPD, UPT SMA Negeri 19 Goa. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coaching. Baik, Pak Mustaqim, Pak Basir, saya kira dalam sesi ini sebagai coach, sebagai coaching. Oke. Pak Mustaqim, Ya Pak. apa yang akan Bapak kembangkan dari kompetensi ini Pak? Ya, insyaallah sebentar Pak, yang akan saya kembangkan itu kompetensi terkait masalah kehadiran penuh. Ya. Oh iya Pak, di bagian mana Bapak akan kembangkan kompetensi tersebut? Iya, saya berusaha mengembangkan di kehadiran penuh ini Pak pada titik fokus bagaimana saya bisa fokus terhadap coaching terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini Pak. Oh iya Pak, jadi mungkin ada penilaian Bapak terhadap pengembangan tersebut Pak? Iya, jadi saya berharap Pak pada saat penilaian ini betul-betul saya diamati di kehadiran penuhnya ini, utamanya pada saat kegiatan bagaimana saya bisa fokus dalam melaksanakan coaching ini. Saya berharapnya Bapak nanti memberikan masukan terkait
kompetensi yang saya laksanakan ini Pak. Oh iya Pak. Jadi mungkin ada harapannya Bapak dari coaching ini Pak? Iya Pak, insya Allah saya berharap dari kegiatan ini Bapak Supervisi bisa memberikan nanti masukan kepada saya, ya, arahan terkait apa yang telah saya laksanakan Pak. Ya. Iya Pak, saya selaku supervisi akan menilai secara objektif dan silakan Pak Mustaqim dan Pak Basir melakukan coaching Pak. Ya, sebanyak Pak. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Basir. Ya. Mohon maaf ini Pak mengganggu Pak. Ada waktunya Pak? Insya Allah untuk Pak Basir setiap saat ada Pak. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi rencana saya ke sini Pak ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan Pak. Iya Pak. Baik Pak. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa-apa itu yang akan Bapak diskusikan ya? Oh iya Pak. Jadi begini Pak, kemarin kan pada saat yang pelajaran fisika itu materi yang saya ajarkan rencananya saya menggunakan metode praktikum Pak. Iya, iya. Tapi pada saat saya observasi di lab untuk persiapan alat dan bahannya, ternyata pada materi yang akan saya ajarkan itu Pak, itu tidak ada alat dan bahannya Pak. Jadi pada saat itu kegiatan yang rencana awalnya itu metodenya praktikum Pak, tidak bisa dilakukan sehingga saya kembali ke metode ceramah Pak. Mungkin seperti itu Pak. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi yang saya bisa tangkap ini Pak dari persoalan yang Bapak hadapi ini terkait masalah praktikum, iya. Bapak terkendala di alat dan bahan Pak. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak Basir, selama ini upaya apa yang Bapak lakukan terkait kendala yang Bapak hadapi ini Pak? Iya Pak, jadi sebenarnya Pak ini kan beberapa kali sebenarnya saya sudah melakukan observasi di lab, memang alat-alat itu masih sangat kurang Pak. Tapi selama ini Pak kan saya sudah, kemarin kan ada bantuan smartboard itu Pak, itu saya sudah gunakan sebenarnya Pak, melalui media praktikum dengan media virtual Pak. Saya sudah gunakan tapi hasilnya belum efektif Pak. Kalau mau beda ketika misalnya anak-anak praktik langsung menggunakan alat nyata dibanding dengan melakukan praktikum secara virtual Pak. Jadi itu masalah juga Pak. Iya, luar biasa Pak ya. Jadi yang saya tangkap ini terkait pelaksanaan praktikum ini, ya, yang Bapak upayakan ini adalah virtual karena tidak ada bahan, alat dan bahannya. Kalau selama ini Pak yang Bapak amati itu untuk pelaksanaan praktikumnya secara virtual ini, kalau saya memberikan nilai 1 sampai 10 ini Pak, sampai kira-kira di poin berapa itu Pak pelaksanaannya? Iya Pak, sebenarnya bagus juga Pak, virtual cuma beda Pak kalau misalnya langsung praktik langsung Pak. Jadi kalau ada tadi itu skala-skala itu Pak mungkin di tahap ke-6 atau 5 Pak, masih beda ketika misalnya praktik langsung Pak. Iya. Betul Pak. Oke Pak. Ini antara 5 dengan 6 ya Pak. Iya. Kalau yang 5 itu Pak di posisi mana? Kemudian kekurangannya itu di bagian mana itu Pak kira-kira itu? Iya, jadi kalau lab virtual itu Pak, anak-anak tidak bisa mengukur Pak. Dia kan hanya bisa mengamati. Betul Pak. Nah, jadi kalau misalnya langsung itu anak-anak bisa mengamati, bisa juga langsung praktek. Artinya capaian pembelajarannya lebih baik Pak. Nah, saya juga sudah punya rencana sih sebenarnya Pak. Iya. Betul Pak. Oke. Ini ya betul Pak ya, kalau virtual itu siswa tidak bisa praktek langsung ya, tidak bisa terjun langsung. Iya. Kemudian dari kegiatan itu Pak, rencananya ini Bapak kedepannya seperti apa supaya bisa mendapatkan solusi kira-kira ini? Oh iya Pak, jadi saya sudah bicara juga, diskusi dengan Bu Hafsa Pak, teman fisika juga yang ngajar di kelas 3. Beliau juga sudah punya saran, berdiskusi. Nah, setelah saya amati Pak, kaitan antara materi yang saya mau ajarkan dengan ketersediaan, ada banyak sekali limbah-limbah di lingkungan sekolah ini Pak yang bisa saya gunakan Pak. Jadi rencana saya ingin mendesain alat peraga praktikum itu dari bahan lingkungan sekolah Pak. Mungkin itu Pak. Oke, jadi rencana kedepannya Bapak akan mengembangkan sendiri bahan dari praktikum itu. Iya Pak. Mungkin setelah ini Bapak berkolaborasi dengan selain teman-temannya itu dengan siapa lagi Pak untuk mewujudkan ini? Ya, jadi di samping dengan rekan sejawat Pak juga akan melibatkan anak-anak Pak. Terus Pak, kira-kira rencana kedepannya ini
dapat masukan Pak. Mungkin 2-3 hari Pak saya akan laksanakan Pak. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Basir, luar biasa hari ini pertemuan kita. Insyaallah kedepannya kita akan jadwalkan supaya bisa diskusi lagi Pak. Kemudian terakhir Pak Basir, dari pertemuan kita ini mungkin apa yang Bapak bisa simpulkan dari kegiatan kita ini? Iya Pak, jadi terima kasih banyak Pak tadi atas waktunya. Dari hasil diskusi kita Pak, saya mendapat banyak sekali pencerahan Pak, mendapat banyak masukan juga. Saya sudah bisa menemukan dari perbincangan kita, saya sudah bisa menemukan solusinya Pak. Jadi yang akan saya lakukan itu tadi mendesain alat peraga fisika dari bahan lingkungan sekolah Pak. Dan alhamdulillah hasil berkat dari diskusi kita, masukan Bapak mungkin akan bisa terlaksana dengan baik Pak. Terima kasih Pak Basir. Sehat-sehat selalu Pak Basir ya, Iya, supaya Pak. bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak. Lanjut Pak. Ya, baik Pak Mustaqim, setelah berdialog dengan Pak Basir, saya akan memberikan sebuah pertanyaan Bapak sebagai tugas saya sebagai supervisor. Iya Pak. Ya, yang pertama saya menanyakan bagaimana penilaian sendiri performan dalam kompetisi tadi Pak. Iya Pak, luar biasa. Saya melihat di kegiatan ini Pak Basir bisa lebih terbuka, ya, kemudian menjelaskan rencana-rencana yang akan dia lakukan, upaya-upaya yang dia lakukan, kolaborasinya. Beliau sangat matang dalam mempersiapkan itu Pak. Oh iya Pak. Kemudian apa yang membuat Bapak menilai demikian? Iya, jadi saya melihatnya Pak, saya menilai demikian karena pada saat kami melakukan kegiatan coaching ini, Pak Basir betul-betul memberikan penjelasan yang lebih rinci, memberikan solusi-solusi, sehingga saya menganggap bahwasanya ini tercapai dengan baik Pak. Oke, saya kira cukup jelas Pak. Apa yang gini Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Terima kasih Pak, saya sangat berterima kasih kalau Bapak memberikan penjelasan kepada saya Pak. Oh ya, ini pengamatan saya tadi pada saat Bapak melakukan coaching, Bapak melakukan ini sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk Pak. Dengan pengamatan yang sesuai, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Semisal tadi saat Bapak melakukan dialog, saya mengamati Bapak melakukannya agak masih butuh fokus, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Bapak harus lebih memperhatikan coaching pada saat pembicaraan berlangsung. Bagaimana pendapat Bapak? Saya sangat berterima kasih Pak atas penilaian Bapak yang secara objektif. Ini akan membuat saya termotivasi untuk bisa mengembangkan kembali apa yang kekurangan saya hari ini. Saya mudah-mudahan bisa memperbaikinya kembali Pak. Oh iya Pak. Jadi rencana tinggal lanjutnya Bapak Pak? Insya Allah Pak, saya sudah rencanakan pekan depan berkoordinasi dengan coach kembali. Kami akan mengadakan diskusi kembali, mengetahui sampai sejauh mana perkembangan dari persoalan yang dihadapi Pak. Iya, seperti itu Pak. Oh iya Pak. Jadi dari diskusi tadi ini apa yang akan Bapak tingkatkan performance-nya? Iya, insya Allah kedepannya Pak, sebelum saya lanjutkan pertemuan saya dengan coach saya akan berusaha mencari referensi lain terkait bagaimana mengembangkan kompetensi pada saat coaching. Ya, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman terkait kegiatan coaching ini. Insya Allah saya akan belajar terus Pak untuk meningkatkan itu. Oh iya Pak. Jadi jangan putus-putus ya Pak. Bagaimana secara gini ya Pak, setelah ini Bapak bisa mencatat di formulir supervisi akademik. Siap, untuk saya tindak lanjut ya Pak. Siap Pak. Ya. Sebagai penutup mungkin Bapak bisa refleksi tentang pengamatan ini Pak. Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah pada hari ini luar biasa kegiatannya Pak. Banyak ilmu yang bermanfaat yang saya bisa dapatkan, banyak pencerahan, banyak penilaian objektif yang Bapak berikan kepada saya, sehingga saya insya Allah termotivasi kembali untuk mengembangkan kegiatan ini. Saya akan belajar kembali apa kekurangan saya pada saat ini. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah saya bisa lebih baik lagi Pak. Jadi pada saat ini saya juga mohon maaf atas kekurangan saya Pak. Mudah-mudahan kedepannya bisa saya kembangkan. Demikian Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Mustaqim, Pak Basir. Dari sisi ini saya sebagai supervisi sangat berterima kasih dengan rekan-rekan kami
yang menyempatkan diri untuk bisa berkolaborasi.